Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Kalaupun sogokan itu sogokan yang hak. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa, Pak. Iya. Iya. Yeah. Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka. Karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. Ada yang parah. Nah bilang, Pak Ustaz, itarime na patanyalin itu dong. Bil sogokannya, tapi jangan dicoblos. Maka daka ya kumualay na pamutodo, tama koranaka, pasti tunu. Tapi ya kumualay na patanya mutodo, itu orang munafik. Ya to munafik epa, ipatamo ko darongin, apa itu nu darongin. Ini mani. Bagian akhir yang penting untuk kita perhatikan, bahwa Nabi SAW memberikan peringatan keras dalam setiap kegiatan sogok menyogok. Nabi SAW sampai memberikan laknat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Dan di antara fatwa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kegiatan politik, mereka menyampaikan apabila ada salah satu calon yang dia menjadi bagian dari pemilihan, memberikan apapun bentuknya kepada masyarakat, baik berupa uang maupun dana apapun kepada masyarakat, mereka memahami itu statusnya adalah sogok. Dan rakyat yang menerima ini, dia dilaknat oleh Nabi SAW, sebagaimana pemimpin yang memberikan ini juga mendapatkan laknat. Karena sogok, baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mari kita iringi suasana pemilu di sekitar kita dengan... Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mengejar sesuatu yang kita anggap bisa jadi pendapatan buat kita tapi haram. Itu tidak baik, ya, tidak baik. Termasuk masalah seperti ini. Sehatkan perusahaan kita masuk dalam saingan-saingan positif, gitu kan? Karena sogok menyogok hukumnya haram. Kata Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat pemberi sogokan dan penerima sogokan. Tidak masuk dalam sogokan satu keadaan. Kalau teman-teman punya hak di situ, dan kalau tidak bayar, ya kita nggak dapat. Tetapi kalau kita tidak punya hak di situ, lalu kemudian kita bayar, atau ada pesaing-pesaing yang lain, lalu kita sengaja mengikut dia supaya dia tidak dapat, dan kita yang dapat, maka di sini masuk dalam kategori rishwa yang dilarang, atau sogokan yang dilarang. Nah, selalu berpikir teman-teman, pendapatan haram akan berefek negatif. Berapa banyak orang tidak dikasih anak karena makanan haram yang masuk di rumahnya. Punya anak nakal sekali, narkotika. Punya istri durhaka dan selingkuh. Punya suami selingkuh sana sini. Segala macam hal. Punya pembantu, pembantunya mencuri di rumah. Macam-macam. Benda baru dibeli, pecah. Mobil baru dibeli, tabrakan. Banyak hal. Masalah semuanya.
karena pendapatan haram. Kalau Anda terima, Anda penerima riswah, pasien tadi pemberi riswah, dua-duanya di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan gara-gara uang 100.000 Anda masuk neraka, ngapain? Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang pemberi riswah dan penerima riswah dalam neraka. Ya. Dan godaan seperti ini banyak. Bukan hanya Anda saja. Saya juga sering mendapat godaan seperti ini. Saya dosen magister ekonomi Islam. Mengajar S2, membimbing S3 juga. Program doktoral di beberapa kampus. Itu namanya mahasiswa kan senang kalau sambil datang ke pembimbing, sambil konsul ke pembimbing, dia bawa oleh-oleh, bawaan tangan dari kampung, dari apa begitu, ya. Setiap dia bawa, terus saya katakan, ya, ini oleh-oleh gimana? Buat Ustaz, oleh-oleh dari kampung saya Ustaz. Saya terima, tapi dengan syarat Anda harus siap nilai Anda saya kurangi. Kenapa Ustaz? Kata dia. Karena Anda menyogok dosen. Dosen Islam, ekonomi Islam mau disogok. Bahaya banget. Saya kurangin nilai Anda, saya terima. Kalau mau nilai Anda objektif saya berikan, ambil lagi hadiahnya. Dengan malu-malu diambil. Daripada rugi 2 kali, nilai turun kemudian oleh-oleh hilang, mending nggak rugi sama sekali. Ya, ini selalu saya tanamkan kepada mahasiswa saya, karena mereka kedepannya akan menjadi pejabat-pejabat. Tamat S2, tamat S3, minimal orang-orang penting di pekerjaannya. Kalau saya mau terima oleh-oleh kecil tadi, ya, kedepannya mereka akan menjadikan saya sebagai argumennya. Wah Ustaz, saya ingat dulu Ustaz Irwandi aja mau terima kok. Masa saya nggak mau terima kalau ada orang ngajak entertain segala macam. Ya, saya ngajarin mereka masuk neraka, berarti saya kena dosanya. Tapi ajarkan mereka kaum muslimin tadi, dan subhanallah, dari guru banyak orang-orang belajar kebaikan dan keburukan. Kalau guru tidak berhati-hati dalam hal ini, ya, mereka lah yang merusak negara ini sesungguhnya. Ketika guru mau menerima hadiah dari wali murid, ya, ketika murid tadi menjadi pejabat di negara ini, dia ingat dulu gurunya tersebut adalah idolanya, figurnya. Terima. Maka ketika dia jadi pejabat, dengan gampang dia nerima. Cukup ya. Semoga dengan demikian Allah selalu membimbing kita untuk selalu mentaatinya, yang dengan taat kepadanya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi 2. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet somat menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal, jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru, syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3-nya? Iya. Saya mau daftar ya. Wani piro. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar, karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil, hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istikharah. Tetap haram, tak ada.
Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras, haram. Zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Saya kemarin ingatkan kepada kalangan elit, hati-hati bulan Rajab. Jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik, nyogok, korupsi. Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna. Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'anar rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jelas, Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi, ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh, ulah teman, bisin dosanan kayak gimana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia mahali masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman, karena di situ iman kita dipertaruhkan. Biarkan anak kita jual-jual bensin di pinggir jalan tapi dia tidak nyogok jadi pegawai. Biarkan anak kita hanya pengusaha kecil-kecilan UMKM daripada jadi anggota DPR tapi nyogok rakyatnya. Demi Allah, orang yang kotor tangannya mencari nafkah mulia di hadapan Allah daripada mereka yang bersih tangannya tapi maling, mereka hina di hadapan Allah. Diketawai kau sama malaikat. Penampilan lo maling. Auzubillah min zalik. Ini tujuannya hadir masjid. Bukan cuma kita datang jamaah 5 waktu, bukan cuma kita datang dengar ceramah, tapi yang lebih penting jamaah masjid ini, insya Allah pilkada, pilcaleg, pilpres mereka tidak akan mempan uang sogok. Ini tujuannya masjid, menjadi rahmatan lil alamin. Ngapain masjid mewah, cantik, lengkap, tapi jamaahnya masih suka nyogok, masih suka disogok. Maka insya Allah kehadiran ini akan membuat almarhum 2 orang ini ketika jamaahnya akhlaknya baik, ilmunya bagus, ibadahnya beres, insya Allah kedua orang ini berkata di kuburnya, alhamdulillah tidak sia-sia saya merintis usaha dari tahun 60, saya nikmati sampai sekarang ini, menjadi amal jariah. Lalu kata Nabi, banyak sekali musim model wajah pada saat itu. Lalu pada saat gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek para nabi, engkau adalah bapak para nabi. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Karena waktu itu orang semua gelisah, Pak. Kenapa mereka gelisah di padang mahsyar? Karena mereka mau tahu saya ini masuk surga atau masuk neraka. Sama lah ya Pak Ketum. Kalau kita dinyatakan tersangka sama polisi, kita kan mau cepat, Pak polisi adili saya. Saya nyatakan saya salah, berapa hukuman saya lewati, nyatakan saya bebas hukum kalau saya benar. Kalau kita tersangka kan lama, dikit-dikit dipanggil lagi, dikit-dikit dipanggil lagi, dikit-dikit dipanggil lagi. Maka begitu di padang mahsyar. Kita gelisah, saya surga atau neraka, pengadilan belum dimulai. Maka datanglah sekelompok manusia yang gelisah ini. Adam, kau berdoalah kepada Allah. Kata Nabi Adam, saya malu ketemu Allah.
Kenapa? Saya pernah makan barang haram sekali seumur hidup. Di mana mau kusimpan?